Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam. Kita bisa menjalankan perintahnya semampu kita. Dengan hidayahnya kita masih dipersatukan dengan orang-orang yang kita sayangi. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan seperti biasa. Semua atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dijaga kita dari berbagai macam musibah bala yang datang kepada kita. Dan yang paling pokok, Allah masih menganugerahkan kepada kita apa? Keyakinan yang tidak berubah tentang akidah agama yang kita cintai. Para jamaah rahimakumullah, kita sering tidak menyadari, kebanyakan dari kita tidak menyadari bahwa hidup di muka bumi ini adalah ladang atau tempat untuk ujian. Jadi kita ini dilahirkan ke muka bumi ini adalah untuk diuji. Jadi dua perkara yang Allah tentukan kepada kita ketika kita diciptakan. Allah perintahkan kita ibadah dengan menjalani segala macam ujian-ujian yang akan kita lalui sampai akhir hayat kita. Jadi kalau orang tidak sadar kalau hidup ini adalah tempat ujian, maka dia tidak akan merasa hidup ini indah dan nyaman. Tapi kalau orang menyadari bahwa dia dilahirkan ke muka bumi ini adalah untuk diuji, maka ketika dia menghadapi ujian apapun, dia akan lapang menjalaninya. Dan setiap ujian yang datang kepada kita, ya, itu pasti ada hikmahnya. Jadi orang ini atau makhluk ini di muka bumi ini ada yang namanya ujian, ada yang namanya ajab. Ya, ada ujian, ada ajab. Ujian itu ada dua. Ada ujian yang ringan, itu namanya teguran. Ya, ujian yang setengah berat. Ujian yang setengah berat, nah itu teguran yang lebih berat. Ajab kalau sudah melampaui batas, akhirnya Allah akan ajab. Tapi ada manusia yang kita lihat tampaknya dia tidak mendapat ujian. Karena ujiannya itu atau tidak dapat ajab ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan, tapi ujungnya pasti dia akan diajab. Nah itu namanya istijrah. Jadi orang tuh kalau yang nggak dapat ujian udah maksiat, hidupnya makmur, pangkatnya bagus, ya, badannya sehat, itu namanya istijrah. Apa itu istijrah? Itu adalah bagian kenikmatan karena murkanya Allah. Allah biarkan dia menikmati semua segala macam yang ada di muka bumi ini, tapi ujung-ujungnya nanti Allah akan menurunkan ajab. Nah, untuk orang-orang yang beriman, ya, tetap harus menjalani yang namanya ujian. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Jadi manusia ini sering mengira dia ini tidak diuji oleh Allah sementara mengaku beriman. Jadi dia mengira manusia ini tidak ada ujian.
mengira dia tidak akan ujian. Cukup dia berkatakan beriman. Nah, tidak, orang tidak akan sampai tingkatnya beriman sebelum dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang ketiga dalam surat Al-Kabut Allah terangkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad ya, dan sungguh fatana ladina min qablihim, Allah telah menguji, fatana ladina min qablihim, telah menguji orang-orang yang terdahulu. Untuk apa sih Allah menguji itu? Falyamana falyamanallahu ladina sodaku, supaya Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh yang benar siapa. Kemudian wala yaramanau kadibin, dan mana orang-orang itu yang termasuk orang-orang pendusta. Jadi dengan ujian ini nanti Allah akan bedakan mana orang-orang yang sungguh beriman kepada Allah. Dia akan menyadari bahwa ini adalah bagian daripada perjalanan hidup, dan dia akan sabar, berikhtiar semaksimal mungkin dengan bertawakal kepada Allah, selanjutnya berserah diri kepada Allah. Ketika dia mendapatkan sesuatu tidak sesuai dengan keinginan dia tetap akan menerimanya karena itu merupakan bagian dari kodok yang sudah ditentukan Allah kepadanya. Ya. Jadi kalau orang-orang yang tidak beriman ketika dapat ujian, dia mungkin bisa murtad, mungkin dia bisa kufur, bisa kafir, bisa berkeluh kesah. Nah, untuk orang-orang beriman menyadari tidak ada yang namanya hidup ini mulus di muka bumi ini. Tidak ada yang mulus semua hidup di muka bumi ini. Yang namanya juga yang tadi awal kita buka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal maut wal hayata. Allah menciptakan mati, menciptakan kehidupan kita. Untuk siapa? Diuji siapa amal-amalnya yang paling bagus. Dia berhukum asaru amala. Allah uji di antara kamu tuh yang amal-amalnya paling bagus. Nah, jadi ini dunia ini tempat untuk apa? Penyisihan. Tempat penyaringan, penyisihan. Maka beruntunglah orang yang masih bisa ibadah, yang masih bisa apa? Beribadah, yang mau berzikir, yang mau qiyamul lail, yang mau baca Quran, yang mau berbuat baik, yang menjaga dirinya dari berbuat maksiat, beruntunglah. Karena banyak kita tidak sadar karena kita kurang iman, kita jadi kufur nikmat, tidak menerima apa-apa yang Allah uji kepada kita, yang Allah tegur kepada kita. Kok kenapa begini, kok kenapa begitu? Padahal saya sudah begini dan begitu, saya sudah ibadah, saya sudah berbuat baik, kok saya masih begini dan begitu. Nah, inilah keimanan yang harus kita tata. Karena tidak ada satu masalah yang terjadi kepada kita kecuali itu adalah kebajikan Allah. Ya, catat. Tidak ada sesuatu yang menurut kita itu adalah ujian. Itu pasti sesuatu bukti cintanya Allah kepada kita. Semakin tinggi iman kita, semakin tinggi ujian yang akan datang kepada kita. Itu, catat. Semakin tinggi iman kita, semakin banyak amal-amal soleh kita, semakin tinggi ujian yang akan datang kepada kita. So. Makanya kalau orang tidak sadar bahwa ujian itu merupakan anugerah cintanya Allah kepada kita, niscaya dia itu akan stres, akan kufur, ya, bahkan mustahil akan murtad, dia bisa pindah agama, dia bisa melakukan kemusyrikan, kesyirikan, naudzubillah, naudzubillah. Tetapi ketika dia bersabar bahwa ini ada pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang dalam kisah, ada seseorang, ini bukti cintanya Allah, sedang duduk di pinggir jalan, dia mau menyetop busway. Tiba-tiba di kakinya itu banyak semut. Banyak semut. Dia injak-injak tuh sepatu semut. Kurang aja kenapa banyak semut di kaki saya. Ya, diinjak-injak tuh semut. Dia kesal, dia marah-marah, dia ngomel-ngomel dengan semut itu. Akhirnya dia ke pinggir, dia mau cari tempat duduk untuk buka sepatu, mengeluarkan semut. Ketika dia duduk di pinggir, sudah keluar dari pinggir jalan untuk bergeser ke tempat duduk, dia buka sepatunya. Ketika dia buka kaos kakinya karena mau mengeluarkan semut, tiba-tiba ada satu mobil, ya, yang menabrak bekas dia berdiri tadi, yang dalam kecepatan tinggi menabrak tempat pemberhentian kendaraan. Allah menyelamatkan dia dengan mengirim semut
kepada kakinya untuk apa? Untuk menyelamatkan dia. Nah ini bukti. Jadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian yang datang kepada kita. Ya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, saudara-saudara yang saya cintai, yang saya sayangi, mari kita muhasabah diri, mengevaluasi diri, dan mengkaji diri. Kalau kita dapat musibah, dapat ujian, ya kita katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wa la quwata illa billah. Dan kita syukuri, pasti ada sesuatu yang terbaik dari Allah untuk kita. Pasti ada sesuatu yang terbaik dari Allah untuk kita. Itu pasti. Pasti. Ya, pasti. Jadi Allah ini tidak akan menguji orang beriman kecuali ujiannya itu ada kebajikan buat dia. Nah, kecuali ujian itu ada kebajikan untuk dia. Walau dia dijadikan orang yang fakir, orang yang susah. Waduh, kok saya susah amat, rezeki saya sudah begini-begini. Allah tahu. Mungkin kalau dia kaya, dia banyak berbuat maksiat. Mungkin kalau dia kaya, dia bisa banyak kufur nikmat. Mungkin kalau dia kaya, dia bisa hasud. Mungkin kalau dia kaya, bisa takabur. Mungkin kalau dia kaya, bisa berbuat zalim, bisa berbuat aniaya, dan sebagainya. Itu rahasia Allah SWT. Maka apapun yang terjadi kepada kita, syukurilah dan jalanilah sesuai dengan apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, dengan apa? Sabar dan lakukan sholat. Jadi tidak ada sesuatu perkara yang terjadi kepada kita kecuali itu cintanya Allah kepada kita. Ya. Kecuali cintanya Allah kepada kita. Tidak ada. Cuma orang ini karena nafsu dialah yang ada, yang bikin dia tidak nyaman, yang bikin dia stres, yang bikin dia galau gundah gulana. Kenapa begini kepada begitu? Karena yang dipikir oleh dia hanya urusan kekayaan dunia. Hanya urusan kehidupan dunia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, pada majelis kita Syifa'ul Qulub ini, kita bahas tentang hal ini, bahwa kekayaan dunia yang kita punya ini bakal kita tinggalkan. Bakal kita tinggalkan. Tetapi kekayaan akhirat itu ada kepastian yang abadi. Nah, orang banyak yang stres mikir hanya urusan dunia. Ya, orang banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal di dalam hidupnya. Dia banyak menghitung-hitung kekayaan dia, tapi dia tidak pernah menghitung-hitung dosa yang sudah dilakukan. Dia banyak melihat kehidupan dunia saja, lihat mall, lihat orang kaya, lihat mobil mewah, tapi dia lupa, dia melihat akhirat dia lupa akhirat. Dia tidak mau belajar bagaimana alam kubur. Dia tidak mau belajar bagaimana alam mahsyar. Padahal itu satu kepastian yang bakal kita lewati. Dia selalu mengingat-ingat cita-citanya untuk ini dan itu. Tapi dia tidak pernah mengingat-ingat dari hari ke hari umur dia itu berkurang. Ini merupakan satu kelalaian. Ya? Dia lihat sukses dunia, pada sukses dunia kembali kepada Rasulullah dalam husnul khatimah dengan membawa anugerah tabungan amal soleh kita lakukan. Jadi orang ibadah ini, saudara-saudara, ada 3 golongan. Yang pertama ibadah karena takut sama Allah, takut dosa. Ibadah karena pengen surga. Nah, ibadah yang baik adalah bahwa saya ibadah karena saya cinta kepada Allah. Nah, kalau sudah bicara cinta kepada Allah, maka Rasul berkata, tidak menjadi sempurna iman umatku sebelum dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada apapun yang kamu miliki. Jadi kalau orang masih cinta dunia, ya, bukan tidak boleh cinta dunia, bukan tidak boleh kita punya dunia, masih cinta dunia, masih khawatir dengan kekayaan dunia, maka tidak akan dia mendapatkan nikmatnya iman. Dia tetap galau gundah gulana, takut tidak dihargai, takut dihina, takut susah. Padahal kalau kita sadari, kalau kita kaji, kita ini duduk di buminya siapa? Berjalan di buminya yang menganugerahkan kepada kita rezeki siapa? Allah. Yang meninggikan derajat kita siapa? Yang meninggikan derajat kita adalah Allah.
Yang menganugerahkan kebaikan, kesehatan, ketenangan kita siapa? Allah. Yang membawa kita kepada berbuat baik siapa? Allah. Kalau kita sadar semua itu adalah dari Allah, semua Allah. Kenapa kita berpikir tentang manusia? Yang bikin orang stres itu karena dia tidak sadar bahwa hidup dia itu adalah Allah. Takut dihina oleh manusia, takut tidak dihargai oleh manusia, takut dikata-katai oleh manusia, takut dibilang miskin, ya? Takut dibilang miskin, takut dibilang bodoh, kan gitu. Padahal orang bodoh itu lebih bagus. Kalau bodoh merasa bodoh, itu lebih gampang diberitahunya, mencari ilmunya. Yang bahaya adalah orang bodoh tidak merasa bodoh, susah dikasih tahunya. Udah bodoh tapi tidak merasa bodoh, ya itu yang susah dikasih tahunya. Ya, diberikan kebajikan, ya diajarkan untuk agama, pelajaran agama. Dia bodoh, tidak merasa bodoh, tidak menerima. Tapi yang bagus orang bodoh merasa dirinya bodoh. Nah, gitu kan? Nah, jadi saudara-saudara, karena kita ini perjalanan hidup kita di muka ini untuk dipuji dan dipuji, apa yang harus kita takutkan? Wah, nanti kalau saya nggak punya duit dihina orang. Waduh, nanti dihina orang. Itulah kenaifan kita yang masih ingin dipuji oleh makhluknya. Tapi kalau target dia adalah saya adalah hidup dan mati saya untuk Allah. Kalaupun Allah menganugerahkan kepada kita kekayaan, Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan, jabatan, kecantikan, kegantengan, dia tidak akan merasa sombong. Karena apa? Dia yakin apa yang saya punya adalah titipan Allah. Kalau Allah mau ambil, apa susahnya? Betul? Tidak sedikit orang yang mati dalam keadaan kaya, tidak sedikit orang yang mati dalam keadaan miskin. Kalau Allah menghilangkan apa saja, bisa-bisa saja. Nah, kalau kita menyadari Allah, ilallah, Allah, kepada Allah, dengan Allah dan untuk Allah hidup ini jalani, jangan berpikir tentang manusia, tentang makhluk. Yang harus kita perbaiki adalah apa? Jalinan hubungan kita dengan manusia, hubungan kita yang baik. Adapun tentang kondisi kita, jangan pikir manusia. Yang penting kita benar menurut agama Allah, benar menurut sesuai dengan aturan agama, beres. Waduh, saya lagi diuji, lagi susah nyari duit. Aduh, orang jadi nggak menghargai saya gara-gara saya tidak punya duit. Aduh, orang jadi tidak menghormati saya karena saya tidak punya jabatan. Aduh, orang tidak menghargai saya gara-gara begini dan begitu. Karena dia pikir orang kesiksa dia. Karena dia berpikir orang, maka dia tidak akan nyaman. Kalau dia berpikir apapun yang terjadi kepada saya ini cintanya Allah, saya akan jalani semuanya. Beres. Yang gua pikirin orang, betul. Yang penting kita tidak merugikan orang lain. Ya, kita berjalan sesuai dengan aturan agama. Nah, itulah saudara-saudara saya sayangi. Saya berpesan kepada diri saya, kepada keluarga saya. Ya, mari kita jalani hidup ini, ya, sesuai dengan yang Allah sudah ada. Allah berikan kode untuk kita, ya, dengan sabar ketika kita menghadapi ujian. Ya, karena setiap ujian yang datang kepada kita itu adalah cintanya Allah kepada kita. Beres ujian ini pasti akan beres ujian yang lain lagi. Seseorang pengen kaya, setelah dia kaya akan diuji lagi oleh Allah SWT. Dengan kekayaan itu dia bisa bersyukur tidak? Dengan kekayaan itu dia bisa beribadah lebih baik tidak? Orang yang kaya itu hisabannya lebih berat. Nah, jadi apapun yang terjadi kepada kita itu tidak lepas daripada ujian. Contoh, ketika kita punya anak kecil, betul? Ketika kita belum punya anak, pengen punya anak. Kita pengen punya anak. Sudah punya anak, ya pengen cepat gede biar bisa jalan. Setelah bisa jalan, bisa ngomong. Sudah bisa ngomong, pengen sekolah. Udah sekolah, beres lulus, pengen dia kerja. Setelah dia kerja, carikan jodoh dia. Sudah punya jodoh, pengen cepat punya cucu. Terus keinginan manusia tidak pernah putus. Pengen cepat punya cucu. Nah, kita pikirkan kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita. Tapi kita lalai. Dari hari ke hari cucu lahir, anak sudah semakin besar, cucu lahir. Waktu kita berkurang.
Kita lihat, wah nanti ke depan begini. Yang lihat ke depan sampai nggak kita ke sana. Insyaallah kita berharap Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayah. Amin. Petunjuk, menyadari bahwa hidup di muka bumi ini adalah bukan untuk apa? Untuk berleha-leha, bukan untuk umbah nafsu, ya. Bukan ingin dipuji manusia. Bukan harapan tujuan kita manusia, tapi tujuan kita adalah Allah. Kita lahir di muka bumi ini diperintahkan untuk ibadah dan siap menjalani ujian-ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Karena tidak ada manusia yang tidak diuji di muka bumi ini. Sekalipun para nabi, bahkan para nabi dan rasul ujiannya lebih berat dari kita. Semakin kita ingin dekat dengan Allah, ya, semakin berat ujian akan kepada kita. Maka selamat menikmati ujian-ujian yang datang kepada kita. Nikmati. Kalau tidak menikmati kita sengsara. Ya. Orang menghina kita, alhamdulillah ya Allah. Yang penting engkau tidak menghinakan aku, alhamdulillah ya Allah. Oh, dasar pengangguran, alhamdulillah ya Allah. Saudaraku, hambamu telah menghina aku sebagai pengangguran, alhamdulillah ya Allah. Anugerahkan kebajikan untuk. Jangan kesal, kurang ajar gua dibilang pengangguran. Nah, jangan, alhamdulillah ya Allah. Karena ketika kita dihinakan manusia, Allah akan memuliakan kita. Amin. Orang yang mulia itu karena paling banyak dihina. Catat, Rasulullah SAW adalah Nabi Sayyidul Anbiya dan Nabi yang paling banyak dihinakan, yang paling banyak mendapatkan cercaan, ujian luar besar. Karena kesabaran dia menjadi manusia yang tertinggi derajatnya. Kalau orang menghina kita, kita akan alhamdulillah. Ya Allah, hambamu telah menghina aku, yang penting wajah menghina karena ya Allah, ampuni dia, sayangi dia, beres perkara, indah. Nah, yang jadi masalah, nafsu kita lah yang selalu takut manusia tidak menghargai, tidak menghormati, tidak memuliakan kita. Wah, kalau kita miskin tidak dihargai kita. Kalau kita susah, nanti orang kehormat sama kita. Ini yang jadi target yang celaka. Kita ngaji, wah nanti kalau ngaji kita, wah gimana tadi bagus kan ngaji saya, ingin dipuji sama orang. Nah itu tidak terjadi. Bukan tujuan dia dakwah menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, tapi pengen dipuji. Bukan dia menyampaikan ilmu untuk jamaah, tapi pengen dikatakan lucu, bagus, pintar. Nah untuk billah ini jari. Puji-pujian manusia lah yang akan menggelincirkan kita kepada kelalaian. Nah untuk billah, ini jari. Oleh karena itu, hadirin Allah, saudara-saudara yang saya cintai, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar menjaga hati kita daripada kekotoran terhadap apa? Kebutuhan, ketergantungan, bersandarnya kepada manusia. Kita berlindung kepada Allah. Kalau kita masih bersandar, berlindung, berharap kepada manusia, itu yang akan terjadi. Merasa hina, merasa kecil, merasa takut, merasa susah, merasa was-was. Tapi kalau hidup kita sudah ilallah bilallah, tidak kita pikirkan. Yang penting kita berjalan sesuai dengan koridor agama. Koridor agama, akhir-akhir jalannya. Oh, saya tidak melanggar hukum agama, saya tidak melanggar hukum pemerintah, saya tidak merugikan manusia, beres perkara. Jalankan apa yang bisa dilakukan. Oh, orang tidak memuji saya, biarkan saja. Apa gunanya pujian manusia kalau di depan Allah itu hina? Loh, apa gunanya pujian manusia kalau di depan Allah kita hina? Nah, karena hinaan di muka bumi ini tidak ada artinya nanti di akhirat. Nah, sebaliknya kita pun tidak boleh menghina, ya, karena orang yang kita hina belum tentu lebih hina sesuai daripada kita. Mungkin bisa jadi kita lebih hina daripada orang kita hina. Jadi kita berharap, ya, perbanyak kita, terutama ketika kita baca suratul Fatihah. Ya, itu suratul Fatihah Al-Quran pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau aku menyembah, kepada engkau aku berpertolongan. Ya Rabb, ihdina siratal mustaqim, pakai siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada aku jalan yang kau ridhoi, ya Allah. Jangan pengen ridho dari manusia, tapi pengen ya Allah berikan kepada aku jalan yang kau ridhoi, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sebagaimana jalan kau berikan kepada orang-orang yang terpilih pada mereka, ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan kepada orang-orang yang engkau murkai. Ya, kita berlindung, ya, baca hati kita, lindungi hati kita, perbanyak kita muhasabah diri. Oleh karena itu para alim ulama banyak, ya, menetralisir dirinya ketika malam hari dia qiyamul lail.
atau dia pergi ke satu tempat untuk apa ujrah beberapa saat, supaya apa? Supaya membersihkan hati kita, melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh buruknya dunia. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Amin. Ya, Allah SWT kita harapkan agar selalu melindungi kita daripada apa? Daripada ketergantungan, daripada harapan, daripada permintaan-permintaan kepada manusia. Kita jadikan Allah tempat kita bersandar, tempat kita berharap, tempat kita memohon. Kalau sudah itu target kita, kita nggak akan lepas daripada pengaruh manusia. Ngapain gua perlu manusia begitu-begitu? Gua punya Allah sekarang. Betul. Tapi kalau kita, waduh nanti dengan nolong saya, cilaka kita. Nanti kita akan jadi hina di hadapan dia. Betul. Kalau kita berharap kepada manusia, wah nanti manusia ini, nanti kalau dia nggak saya baikin, nggak saya jilat-jilat, nggak saya puji-puji, nanti dia akan nolong saya. Silakan. Berharap sama manusia. Sedangkan apa yang manusia miliki pasti akan berakhir. Tapi Allah tidak akan pernah berakhir. Semakin kita berhandal, semakin kita berharap, semakin kita memohon kepadanya Allah, semakin dekat dengan kita. Amin. Amin. Ya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Mari kita mulai saja zikir kita malam ini. Ya, seperti biasa.